Seminar tentang kepemimpinan di PBNU, tapi narasumber yang diundang adalah orang yang pro terhadap Israel. Pemicu utama keputusan Suriah PBNU untuk mengultimatum Yahya Stakuf ini mundur atau dipecat ini setelah dia mengundang akademisi yang dikaitkan dengan posisinya yang pro-Zionis menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional. Jadi dalam waktu 3 hari kalau Gus Yahya ini tidak mundur, rapat harian Surya PBNU lah yang akan memundurkan, istilahnya secara paksa lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya organisasi NU sedang melakukan pembenahan besar-besaran. Tentu ini adalah hal baik yang perlu kita apresiasi, mau itu kita sebagai anggota Ormas NU ataupun bukan. Karena faktanya NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia selalu dianggap sebagai wajah Islam di Indonesia, selalu dianggap sebagai representasi Islam di Indonesia. Baik ataupun buruk, tindakan-tindakan dari oknum yang ada di Ormas NU itu akan dikembalikan kepada citra agama Islam di Indonesia, walaupun ya tidak semua orang Islam di Indonesia itu berormas NU. Pembenahan NU sepertinya diawali dengan pemberhentian Gus Yahya Holil Stakuf sebagai ketua PBNU saat ini. Ya, ini ada beritanya ya, dengan judul mengejutkan, Gus Yahya diminta segera mundur dari jabatan ketum PBNU. Berita ini baru ya, tanggal 21 November 2025. Berdasarkan hasil rapat Rois Am beserta Wakil Rois Am memutuskan bahwa Gus Yahya Holil Stakuf diultimatum agar segera mundur dalam waktu 3 hari. Di sini tertulis ya, jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat harian Surya PBNU memutuskan pemberhentian Kiai Haji Yahya Holil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Jadi dalam waktu 3 hari kalau Gus Yahya ini tidak mundur, rapat harian Surya PBNU lah yang akan memundurkan, istilahnya secara paksa lah gitu ya. Surat keputusan ini ditandatangani oleh pimpinan rapat yaitu Kiai Miftahul Ahyar. Sekali lagi ini real teman-teman ya, ini bukan berita hoax, ini bukan AI ya, ini nyata. Kalau kita lihat persoalan besarnya, ini ada banyak persoalannya, tapi kalau kita garis bawahi persoalan besarnya, Gus Yahya Holil Stakuf selaku Ketua PBNU saat ini dinilai terlalu dekat dengan Zionisme, dan ini tentu akan membawa nama buruk Nahdlatul Ulama ke depannya, sehingga rapat dari sesepuh NU ya atau kiai-kiai besar NU memutuskan memberhentikan Gus Yahya Holil Stakuf. Biasanya tradisi NU itu manut kiai, apa kata kiai, apalagi kalau yang ngomong itu berdasarkan rapat kiai-kiai sepuh, wah itu biasanya langsung ikut tuh. Tapi kali ini beda ya, tampaknya tradisi manut kiai tidak berlaku di persoalan kali ini, karena terlihat dalam ulasan seorang jurnalis senior yaitu Pak Hersu Beno Arif membahas bahwa Ketua Umum PBNU melawan di ultimatum Rois Am. Coba kita simak ya videonya biar lebih jelas. Keputusan itu menjadi pukulan politik yang serius bagi Yahya Stakuf karena dalam struktur NU kedudukan Rois Am ini berada di atas Ketua Umum atau Ketua Tanfiziah biasanya disebutnya begitu ya. Rois Am ini mewakili otoritas ulama sepuh, posisi yang secara kultural dan organisatoris memiliki legitimasi moral tertinggi dalam tradisi kaum Nahdliyin. Namun Yahya Stakuf tidak tinggal diam. Ini kakak kandung dari Yakul Khalil Qomas, ini penting dicatat ya. Begitu ultimatum itu beredar, dia langsung bergerak mengumpulkan ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Ini melakukan konsolidasi kekuatan struktur untuk mempertahankan posisinya. Oh, ini dia bentuk upaya mempertahankan jabatan beliau ya selaku Ketua Umum PBNU, yaitu mengumpulkan ketua PBNU gitu ya untuk melakukan konsolidasi. Kita lanjut lagi simak videonya ya. Langkah yang membuat situasi ini bukan hanya soal teguran atau evaluasi, tetapi sudah masuk wilayah kontestasi legitimasi di puncak kepemimpinan NU. Biasanya ini dalam tradisi NU ya, kalau kiai sepuh itu sudah dawuh begitu, sudah ngendiko, ya ini sami'na wa ta'na. Ya betul itu ya. Biasanya gitu di tradisi NU, kalau kiai sepuhnya sudah dawuh ya sami'na wa ta'na gitu ya. Bahkan dalam urusan agama itu dalilnya orang NU ya kiainya gitu katanya. Ada kok videonya. NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya.
Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa, kalau kiainya melakukan otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab. Tapi ternyata dalam hal ini nggak berlaku ya, karena Gus Yahya kayaknya melakukan manuver juga untuk mempertahankan jabatannya. Pemicu utama keputusan Suriah PBNU untuk mengultimatum Yahya Stakuf ini mundur atau dipecat ini setelah dia mengundang akademisi yang dikaitkan dengan posisinya yang pro-Zionis menjadi pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional. Nah ini juga jadi persoalan besar ya. Beberapa waktu yang lalu PBNU pernah melakukan seminar tentang kepemimpinan di PBNU, tapi narasumber yang diundang adalah orang yang pro terhadap Israel, yang mana orang ini bukan orang Indonesia, yang bernama Peter Brokitz. Ini namanya susah, pokoknya inilah namanya ya. Teman-teman bisa carilah profil orang ini, memang dia bagian dari pro-Israel. Ini mengingatkan kita juga yang pernah terjadi di Masjid Istiqlal, di mana di sana pernah diadakan sebuah acara seminar kaderisasi ulama gitu ya, tapi yang diundang pematerinya adalah orang yang pro terhadap Israel. Kembali lagi ke persoalan Gus Yahya ini ya. Nah, karena Gus Yahya ini dinilai terlalu dekat dengan Zionisme, kiai-kiai sepuh PBNU mengambil langkah untuk mengultimatum Gus Yahya agar berhenti dalam waktu 3 hari. Apakah nanti pada akhirnya Gus Yahya akan lengser dari jabatannya? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja. Karena sebenarnya hal seperti ini bukan pertama kalinya ya. Sebelumnya itu ada yang namanya MLB di Surabaya, Muktamar Luar Biasa. Salah satu pembahasan di MLB tersebut meminta agar Gus Yahya Khalil Stakuf mundur sebagai Ketua Umum PBNU. Namun sepertinya MLB ini gagal ya memundurkan Gus Yahya Khalil Stakuf. Bahkan Gus Yahya itu menyebut inisiator MLBNU itu orang-orang nganggur. Ini serius nih ya, bukan saya yang bilang, tapi Gus Yahya yang mengatakan bahwa inisiator MLBNU yang pernah dilakukan di Surabaya itu orang-orang nganggur katanya. Tapi kali ini tentu Gus Yahya tidak akan mengatakan inisiator Rois Am ini orang-orang nganggur ya, karena ya kita tahu bahwa Rois Am ini posisinya di atas Ketua PBNU. Rois Am merupakan kumpulan sesepuh ulama NU yang memang punya hak menasehati, memberi sanksi, bahkan memberhentikan pengurus-pengurus PBNU yang dinilai sudah keluar jalur dari Nahdlatul Ulama ini. Tapi apakah pada akhirnya nanti Gus Yahya akan benar mundur dari jabatannya? Ya itu kita nggak tahu. Kalau saya pribadi ya mau mundur ataupun tidak, yang terpenting ada pembenahan ke arah yang lebih baik lah. Karena seperti yang saya katakan di awal video tadi, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam besar di Indonesia itu dianggap representasi umat Islam di Indonesia. Walaupun tidak semua orang Indonesia itu jadi warga NU, tetapi dengan besarnya organisasi NU ini, apa yang dilakukan akan dikembalikan kepada citra agama Islam di Indonesia. Jadi kalau misalnya Ketua Umum PBNU dekat dengan Zionis, imbas buruknya juga akan kena kepada masyarakat Islam Indonesia, kepada citra baik agama Islam di Indonesia. Maka kita sebagai orang Islam Indonesia, mau itu warga NU ataupun bukan warga NU, ya mendukung perbaikan di tubuh NU. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.